Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah sholat mumtaz Master Orchid Bukit Golf yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita bisa hadir dalam salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan menjadi pemberat amal kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kita orang-orang yang salat dan salatnya khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berada pada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, dan insyaallah kita sudah masuk hari keberapa ya? 10 ya. Berapa hari lagi? Kalau 29 berarti sekitar 19 hari lagi ya, insyaallah. Mau cepat atau mau lambat Ramadan? Mau cepat atau lambat? Yang pastinya waktu itu terus berjalan. Dan husnuzonnya saya ini hari ke-10 bapak-bapak sudah tilawah 10 juz. Alhamdulillah, ada kayaknya ya. Kalau yang 2 juz per hari, husnuzon saya bapak-bapak sudah 20 juz. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang husnuzon saya ini hari ke-10, berarti kalau tilawahnya sehari 3 juz, maka bapak-bapak khatam hari ini. Ada yang sudah khatmul Quran hari ini? Hanya dari wajah-wajahnya insyaallah Ustaz. Tahun lalu khatam. Maka sudah selayaknya kita mempergunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan selain Ramadan. Di antaranya adalah setiap malam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari api neraka. Makanya kita doa, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Bisa Pak doanya. Nanti kalau 10 hari terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Itu banyak kita baca karena tidak lain pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah amat besar dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Jangan putus-putus beramal soleh di bulan Ramadan karena apa? Kullu amali bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu maka untuk dirinya sendiri kecuali siam. Kenapa siam di sini disebutkan bahwa siam adalah langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjaran karena ibadah ini adalah membutuhkan kesabaran dan juga ibadah ini jauh daripada kata riya. Mudah-mudahan Ramadan kita ini insyaallah memberikan sebuah efek yang sangat bagus, efek perubahan dalam diri kita karena syahrun ini, bulan ini adalah selain syahrul siyam, syahrul taubah dan juga syahrul tarbiyah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada kali ini pengurus meminta saya untuk kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan khususnya adalah surat Luqman, dan kemudian kita coba paparkan satu persatu dan kemudian kita tadabburi satu persatu apa makna dari ayat Al-Quran khususnya yang menceritakan tentang Luqman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada Al-Qur'an silakan buka. Norman surat Luqman juz yang 21. Baik, kalau yang sudah hafal silakan memurojaah lagi hafalannya. Di ayat ke-12 sampai 19. Ayat 12 sampai 19. Pak Norman silakan. Antum tilawah. Ya, antum tilawah. Oh, tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik. Halaman berapa? 411. 412. Baik, dibuka silakan. Lanjut penonton sampai ayat 19. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna asyirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله
إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Jazakallah khair. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-12 dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sudah ketemu ya Pak? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ. Di situ apa artinya Pak? Dan sungguh telah kami berikan Luqman hikmah. Anishkur lillah, bersyukur, hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, siapa Luqman itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ikhtalafas salaf fi Luqman. Para ulama terdahulu kita itu berbeda pendapat tentang Luqman. Hal kana nabiyyan aw 'abdan sholihan? Apakah nabi atau hamba yang soleh? Tapi tidak diberikan kepadanya wahyu atau kenabian. Dan ternyata para ulama salaf menguatkan pendapat yang kedua, yaitu bahwa Luqman itu adalah bukan seorang nabi. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ada nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan seorang nabi, tapi dia memiliki kedudukan yang tinggi. Contohnya apa? Imran. Kemudian Luqman itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam, bahkan wanita, juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang menandakan apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama itu dalam Al-Qur'an, maka nama itu kalau orang soleh menjadi teladan buat generasi selanjutnya. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama-nama tertentu di dalam Al-Qur'an, atau kota-kota tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, maka hendaknya itu menjadi pelajaran buat kita generasi yang setelahnya. Bisa dicontohkan, diambil seorang raja yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Siapa namanya? Firaun. Makanya jangan salah menamakan anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, jangan salah menamakan anak-anak kita. Mentang-mentang di dalam Al-Quran dicomot namanya Firaun. Nah, ini juga pesan buat kita, memberikan nama itu penting untuk iqtida, untuk mencontoh uswatun hasanah dari mereka-mereka ini. Contohnya adalah sekarang nama yang banyak, atau zaman mungkin Pak Norman masih kecil, anak-anak itu biasanya namanya banyak yang diambil dari Al-Quran. Contohnya adalah Luqmanul Hakim. Betul Pak? Banyak nama Luqman. Ada Pak Luqman di sini? Nggak ada, belum ada. Kalau anaknya
terinspirasi dengan kegantengannya Nabi Yusuf. Biasanya orang tuanya menamakan namanya Yusuf, dipanggilnya Ucup. Ini ada Pak Yusuf, mohon maaf, atau Yunus, atau Ayub, atau misalkan Adam. Dan yang paling sering digunakan nama adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nama Muhammad ini sangat banyak, ya. Dan itu memang dianjurkan bagi kita yang punya anak laki-laki, kita menamakan namanya dengan nama Abdun. Yang paling baik adalah namanya Abdurrahman. Saya bukan promosi, nama saya itu ya, Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahman. Kalau tidak ya nama yang baik. Ini lebih jelas ya. Namanya adalah nama yang terinspirasi dari Nabi Muhammad. Kalau kita sekarang mungkin terlalu ke barat-baratan mengambil nama Michael, ya. Mengambil nama sesuatu yang di luar dari agama Islam atau sesuatu yang terpuji nama itu. Baik, kita lanjutkan. Istilah masalah berarti yang paling dikuatkan adalah bahwa Luqman adalah seorang bukan seorang nabi, tapi seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sufyan ats-Tsauri 'anil Asy'ath an Ikrimah an Ibnu Abbas qala kana Luqman 'abdan habasyian najjaran, bahwa sesungguhnya Luqman adalah seorang Habasyi. Beliau ini seorang yang berasal dari Afrika, Habasyah, dan kemudian najjaran, seorang tukang kayu. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan seorang yang berprofesinya bukan presiden, bukan pemimpin, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kepada Luqman kelebihan, yaitu walaqad ataina Luqmana al-hikmata al-ilmu nafi wal amalus shalih. Jadi kira-kira kalau Luqman ini tinggal di sekitar itu, ya sekitar ulama berpendapat bahwasanya di Mesir yang beliau kulit hitam, berarti yang tetangganya Mesir yang masih berada dalam garis Sungai Nil, yaitu adalah kalau kita sekarang kenal dengan Sudan. Tahu Pak orang Sudan? Sudan itu, mohon maaf, kulitnya berbeda dengan kita, kulitnya lebih hitam daripada kita. Kalau kita sawo matang ya Pak. Kalau orang Afrika itu hitamnya hampir mendekati kepada biru, ya. Tetapi luar biasa, saya punya dosen-dosen di Libya ketika itu, yang namanya pendidik yang paling sabar dan luar biasa paling sederhananya adalah orang-orang atau syekh yang berasal dari Sudan. Kalau kita lihat sekarang orang yang belajar di Sudan itu, ya alhamdulillah banyak juga beasiswa ke Sudan. Tapi di sana hanya ada 2 musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Jadi luar biasa tuh Pak, sampai 50 derajat Celcius. Banyak yang ketika belajar itu, masya Allah, ya pertama kali ke sana berdarah, ya, kakinya terkelupas, kulitnya juga ya terkena sengatan matahari, luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara tersebut ya banyak penghafal Qur'annya dan banyak ahli fikih, ahli hadis dari Sudan. Nah ini salah satu yang kita ambil, bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat negara tersebut.
Wa qala Yahya ibn Sa'id al-Ansari, kana Luqman min Sudan Misr. Nah, dari Sudan. Nah, kemudian kita lihat dari wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Di situ apa? Artinya Barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. makanya ini yang pelajaran penting. Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang di sini dikatakan Luqman ini mendapatkan al-ilmun nafi wal amal shalih. Ya. Kata-kata hikmah di sini adalah yang harus kita perhatikan, bahwasanya orang-orang yang alim belum tentu bijaksana. Ya Pak, mau milih pintar tapi benar, atau hanya pintar aja Pak tapi nggak benar? Pilih mana? Pintar dan benar. Jadi kalau orang yang punya hikmah ini, walaqad ataina Luqmanal hikmah, adalah al-ilmun nafi wal amalus shalih. Walima a'tahu Allah hadhihi al-minna al-'azimah amarahu ay yashkurahu ala ma a'tahu liyubarika lahu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Luqman ini agar bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud kita bersyukur ini adalah sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah termasuk orang yang bersyukur apa belum? Pak, sudah? Dulu kita mohon maaf, kita merantau dari kampung misalnya, modal tidak ada, mungkin modal semangat saja. Bahkan ada yang menyampaikan kepada saya, Ustaz, saya dari kampung nggak punya apa-apa, sampai ke Jakarta, alhamdulillah Allah memberikan jalan kepada saya, yaitu jalan-jalan terbukanya rezeki, dan alhamdulillah yang saya jaga adalah sholat. Rasa kesyukuran saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sering berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan saya rezeki sebagaimana mengalirnya air Zam-Zam. Masya Allah. Walhasil seorang ini jadi orang yang sukses, dan alhamdulillah ya, sekarang tetap istiqomah. Ya, walaupun sudah sukses, kemudian ya tetap aktif dalam kajian, tetap aktif dalam dakwah. Ini luar biasa ya Mas sekalian, adalah kesyukuran yang diberikan kepadanya. Nah, kalau sekarang Pak, alhamdulillah gak Pak, kita bersyukur gak? Nah, Pak Norman dari mana? Lampung. Dulu pas kesini dapat panggilan kerja gitu. Alhamdulillah ya, Pak Norman tahu-tahunya di sini berada di Bukit Golf. Pernah terpikir apa enggak? Bahkan sampai sekarang kita tidak pernah terpikir oleh kita bahwasanya kita sampai saat ini ya bisa tinggal di perumahan ini karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah memberikan keluasan rezeki kepada kita. Nah, ini kita bersyukur. Contoh orang yang bersyukur itu adalah ketika orang tersebut setiap harinya minimal menurut saya, ini tips dari saya, ketika bangun apa yang Bapak ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bapak bangun, kemudian Bapak ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, 3 saja. Apa? Saya masih sehat, saya masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya masih bisa beraktivitas, masih bisa sholat subuh. Itu dulu. Ada sebagian orang ketika bangun tidurnya bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diingat, malah ingatnya hutang. Betul? Malah ingatnya penyakit. Ya Allah, gak enak banget ya, kepala pusing.
Jadi kemana-mana cerita tentang penyakitnya, bukan tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk ya rasa kesyukuran yang harus kita perbaiki. Nah, kalau misalkan orang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukan, apa rasa syukurnya, Pak? Rasa syukurnya adalah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang jadi direktur, ada yang manajer, Pak. Masya Allah. Ada yang pengusaha. Saat saya punya anak buah, bagaimana rasa syukurnya? Yaitu mengajak anak buahnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di kantornya, ya Bapak punya anak buah, bagaimana kalau caranya supaya anak buah kita ikut ya program untuk membaca Al-Quran setiap harinya, ada tahsin, kemudian ada tahfidzul Quran. Itu bagus. Tapi kalau Bapak hanya memikirkan kehidupan dunia saja, ansih, melupakan ya ibadah anak buahnya nggak diperhatikan, ya nggak ada rasa syukurnya, tidak ada infaknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk orang yang kurang mensyukuri nikmat Allah. Paling bagus apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa ada malaikat-malaikat yang datang, ya dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap subuh, ya Pak. Setiap subuh dua malaikat. Malaikat yang pertama adalah mendoakan siapa yang berinfak waktu subuh, maka rezekinya akan menjadi berkah. Sudah infak pagi hari ini. Nah, ini jangan lupa jamaah orchid kalau bisa setiap subuh, ya setiap subuh itu menyiapkan uang infak, ya, dan kemudian malaikat mencatat dan mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Rabb, berikan orang yang berinfak pada pagi hari ini, pada subuh ini, maka digantikan dengan yang lebih baik. Setuju? Pak? Nah, jadi sudah bawa ya tadi ya. Tapi orang-orang yang bakhil setiap pagi didoakan malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Rabb, berikanlah orang yang dia bakhil kerugian dan kehancuran bagi rezekinya. Makanya ini ada perbedaan antara orang yang diberikan rezeki kemudian bersyukur dengan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia istidraj. Tahu istidraj? Istidraj adalah diulur, ya, kenikmatan diulur sehingga dia terlena dengan kenikmatan dunia. Wal'iyadzubillah. Kemudian ayat yang kedua, wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Norman, silakan arti. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Baik. Ini nasihat buat kita ayah-ayah. Ya, insya Allah ini sudah punya anak semua, Ustaz. Apalagi anak saya sudah besar-besar. Bahwa pesan yang harus kita tanamkan kepada anak kita dan kita terus ingatkan adalah pesan tauhid. Pesan apa? Tauhid. Kita baca tafsir dari Syekh Sa'di, Taisir Karimir Rahman. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu wa qala lahu qawlan ya'idhuhu bihi wal wa'l al-amru wan nahyu al-makrun bitarghib wa tarhib. Jadi mau'idhah ini wa huwa ya'idhuhu, kata-kata ya'idhuhu ini adalah mau'idhah, mengingatkan kepada anaknya, dan mau'idhah ini terdiri dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar, bitarghib wa tarhib. Jadi seorang ayah harus juga mengajak anaknya itu untuk mentaati Allah dan kemudian memberikan peringatan
bahwasanya ada azab Allah Subhanahu wa taala jika tidak melakukan perintah Allah. Dan khususnya masalah di sini adalah ya, jauhilah yang namanya syirik. Apalagi yang disebut oleh ulama tauhid, maka yang paling besar adalah syirkul akbar. Apa Pak? Syirkul akbar itu apa? Syirik besar. Ada juga syirkul asghar, syirik yang kecil. Sebagian ulama menambahkan ada yang disebut dengan asyirkul khafi. Sebagaimana di dalam hadis riya itu disebut dengan asyirkul khafi. Lihat, syirik. Dulu orang-orang jahiliyah menganggap bahwasanya berhala itu bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi media. Mereka salah. Maka sekitar ada 360-an di dalam Ka'bah itu isinya berhala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulu tahu. Dulu kita buat berhala itu dari tepung. Kalau kita lapar kita makan itu berhala. Tuhan kita makan, coba bayangkan. Saking jahiliyahnya. Karena fatrah itu sekitar 500 tahun itu fatrah itu kosong dari diutusnya Nabi. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada kekosongan selama 500 tahun. Walhasil adalah banyak orang-orang yang syirik kepada Allah. Mereka menyangka bahwasanya berhala-berhala ini yang dia bikin itu bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Zaman sekarang ini yang pertama yang kita bikin pondasi adalah masalah tauhid. Setuju Pak? Setuju? Karena tauhid kalau sudah mantap, insya Allah yang namanya ibadah itu gampang. Tapi kalau misalkan tauhidnya goyang, jangan harap ibadah dia akan rajin. Bisa jadi orang yang sering ibadah tapi tauhidnya kurang mantap, dia bisa jadi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa jadi dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, contohnya adalah banyak orang yang masih pergi mencari sesuatu keajaiban, mencari sesuatu penglarisan ya, untuk dia mendapatkan usahanya sukses atau naik jabatan. Pergilah dia ke Gunung Kawi. Mau ngapain Pak? Ke Gunung Kawi mau ngapain? Kalau ke gunung hiking bagus. Bagus. Tapi ini adalah mengharap sesuatu. Di sana ada orang yang pintar bisa menaikkan. Di sana ada orang yang bisa menggandakan uang. Alhamdulillah. Sering kita terjebak ke dalam ranah-ranah yang menyebabkan kita terjerumus dalam kesyirikan. Di antaranya adalah anak-anak kita ini rentan untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Ada seorang cerita kepada saya, ya Allah Ustaz, anak saya disuruh sholat aja malas. Ya. Kenapa? Setiap hari yang dihadapi gadget, yang ditonton itu bukan ya, kalau kita nonton kajian bagus lah. Ya, nonton kajian bagus. Ya, live streaming kayak seperti ini sekarang. Ada nanti di channelnya apa? Normal. Al-Mumtaz ya, beliau yang mengelola, bagus ya. Tapi kalau misalkan yang ditonton itu adalah apa yang jauh menjauhkan dia dari agama, ya mungkin ibadah aja malas, bahkan disuruh sholat aja, disuruh sholat malas. Ya. Dan ingat di sini pesan para nabi itu, diantaranya adalah Nabi Yakub. Itu berpesan, mada ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya meninggal. Paling penting. Kalau kita menyiapkan harta itu akan habis. Kalau kita menyiapkan rumah, ya mungkin
Kalau dibagi waris semua itu juga akan kejual. Tapi kalau kita menyiapkan generasi kita iman, menyiapkan tauhidnya supaya mantap, insya Allah dia tidak akan berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan mengalihkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak akan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Pak, harta bukan segalanya. Jadi kita perlu nangis nih bulan Ramadan kalau seandainya generasi-generasi kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sini generasi remajanya sudah ada belum Pak? Yang kamu sholat belum? Masih kecil ya Pak? Ada pengurus masjid ya kemudian menyampaikan kepada saya, Ustaz, sekarang ini generasi milenial ini jarang ke masjid. Buktinya Ramadan ini terlihat jarang banget generasi-generasi mungkin ya yang sekitar SMA atau SMP itu memadati masjid. Oh mungkin di tempat-tempat tertentu ramai. Ya kalau kita bisa sebutkan salah satu contoh masjid ya di Jogokarian, gimana? Di Jogokarian, Jogja ya. Di Jogja itu bagaimana dulunya itu masjid sepi, kemudian diramaikan dengan adanya kegiatan-kegiatan. Di antaranya adalah masjid ini ya memberikan bantuan kepada pedagang-pedagang yang mau dagang, kemudian diberikan zakat mal, lalu tumbuh, kemudian tumbuh lagi, buat hasil omset untuk masjidnya, badan usaha untuk masjid, bukan BUMN, tapi ini badan usaha milik masjid, BUMN ya, BUMN. Dia sudah bisa memandirikan dan dia bisa mendapatkan dana ya sekitar 3M, dan itu penuh. Bahkan orang-orang yang sholat itu setelah sholat diberikan makanan, kasnya kosong. Di Al-Mumtaz kasnya berapa? Nah, kalau di Al-Mumtaz nggak boleh kosong Pak, tambah lagi. Karena itu apa? Untuk umat semua, anak-anak muda itu diberikan kesempatan dan dirangkul, bahkan didata. Nah ini sangat penting Pak. Karena apa? Katanya Ustaz, generasi milenial ini maunya gampang Ustaz. Kenapa? Udah nggak usah ngaji lah, ya kan? Yang penting kan ya kita bisa lihat ya, melalui YouTube, media sosial. Bahkan setelah itu malas lagi, ibadah malas, kemudian belajar malas, dan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i apa? Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir anhu arba'an liwafatihi. Kalau orang sudah malas untuk belajar menuntut ilmu, maka takbirkanlah 4 kali kepadanya. Maksudnya apa? Takbir 4 kali. Sholat jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan 4 kali. Dianggap apa? Gak ada gunanya lagi. Udah generasi yang mati. Bayangkan Pak, generasi yang mati tidak akan bisa diharapkan untuk membangun negeri. Maka selamatkan ayah-ayah ini, menyelamatkan anaknya dari kesyirikan, dari paham-paham yang menjauhkan anak tersebut dari agama Allah. Saya pernah melihat sekilas ketika nonton di televisi, salah satu stasiun televisi, ada orang yang mau makan, mohon maaf, khinzir. Tahu khinzir Pak? Khinzir itu B1 atau B2 itu? Khinzir ya. Dengan ucapkan kalimat yang thayyibah. Ini orang istihza ya. Orang ini istihza kepada agama Islam, menghina agama Islam. Ada apa ya? Dan saya lihat kok zaman sudah berani seperti ini, istihza kepada din, istihza kepada agama Islam, dan itu adalah khawatirnya menjadi inspirasi kepada generasi berikutnya. Oh iya, boleh kok mencela-cela agama. Makanya hati-hati.
Pondasi pertama tadi adalah akidah. Kalau dinul Islam ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah apa? Akidah. Yang kedua adalah syariah. Yang ketiga adalah akhlak. Apa tadi? Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, yang ketiga adalah akhlak. Kalau akidahnya sudah dirusak generasi kita, apakah akhlaknya juga bisa untuk baik? Saya rasa tidak. Apalagi syariahnya dijalankan, kayaknya enggak juga. Maka pesan saya, ya, Bapak pulang dari kantor segera cek anak-anak, ya, bagaimana dia, apakah sudah tilawatul Quran, ya. Kalau pulang dari kantor jam berapa, Pak? Jam berapa? 9 malam. Jam 9 malam anak-anak udah tidur kayaknya, ya. Sudah tidur. Ya udahlah, kalau nggak bisa ngecek setiap hari, minimal telepon lah dari kantor, ya. Kakak udah sholat belum, gitu kan? Gimana pelajarannya baca Quran? Boro-boro untuk nyimakin baca Quran, Pak, ya. Oh, ayahnya juga udah sibuk. Kemudian apa? Pulang tidur, ya. Besok pagi berangkat lagi. Walhasil pergi pagi, pulang malam. Mudah-mudahan penghasilannya nggak pas-pasan, ya. Ini yang repot, pergi pagi, pulang malam, penghasilan pas-pasan. Berapa tuh? Pergi pagi, pulang malam, penghasilan lebih. Nah, itu enak tuh, penghasilan lebih. Ada kan setiap pekan atau beberapa hari di dalam rumah, kumpulkan anak-anak, suruh baca Al-Quran bareng-bareng ayahnya. Setuju? Pak, setuju? Ada program kayak gitu? Belum. Nah, ini catat programnya. Setiap ayah datang ke rumah, ya, nanti ya setiap sepekan sekali atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ayo kita ngaji bersama dan bacakan 1 hadis dari 1 kitab Riyadhus Shalihin. Itu bagus, ya. Atau bapak-bapak belilah, catat ya Pak, ya, kitabnya namanya Al-Adabul Mufrad. Tulis, itu karangan Imam Bukhari, namanya Al-Adabul Mufrad. Itu berisi tentang akhlak-akhlak yang harus dijalani oleh seorang muslim. Kitab Al-Adabul Mufrad, ya. Kenapa syirik itu harus dihindarkan? Segala sesuatu yang menjerumuskan kepada kesyirikan harus kita hindarkan. Inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu adalah kesesatan atau kezaliman yang besar. Syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya sudah dalam innallaha la yaqbalu taubah ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang sebelum apa? Napasnya habis di kerongkongan. Kalau misalkan dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pas itu meninggal, berarti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa-dosa kita Allah ampuni semua, tapi dosa syirik Allah tidak ampuni. Dan ketika orang-orang yang menyekutukan Allah di akhirat nanti ingin menebus, ya, dia agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebesar gunung jadi emas itu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahaya syirik, bahaya gak, Pak? Bahaya gak? Kalau orang yang murtad ini juga sama, jadi penyakit dalam agama Islam. Orang yang murtad, apalagi murtad bangga lagi, ya, wala'iyadzubillah, murtad bangga
Mestinya kan kalau dalam agama Islam itu tetap dimintai taubat, dimintai hakim. Kamu mau taubat apa enggak? Nah, kalau sekarang orang-orang yang murtad dulu zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya Pak. Orang murtad setelah Nabi meninggal diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang nggak mau bayar zakat aja diperangi, ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Antara sholat dan zakat itu punya hubungannya kuat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Makanya janganlah kalau mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau membayar zakat, aku akan perangi, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka apalagi syirik, ini adalah kezaliman yang nyata, kezaliman yang sangat besar. Dan ayat yang ketiga di sini apa? Baru wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Coba baca ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa wassaynal insan ay ahidna ilaihi wa ja'alnahu wasiyyan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, yaitu untuk berbuat baik kepada orang tua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya ay masyaqqah ala masyaqqah. Kelelahan di atas kelelahan. Fala tazalu talaqil masyaq min hainin yakunu nutfatan minal wahmi wal marad wad dha'f. Khususnya ibu yang mengalami kelelahan ini, keletihan, kepayahan dari semenjak hamil anak. Kalau bapak-bapak kayaknya sih nggak merasakan apa yang dirasakan ibu-ibu, betul nggak Pak? Ya. Kalau bapak-bapak mau tahu bagaimana ibu-ibu menderitanya hamil, keletihan dalam hamil, tolong bapak ambil tahu gas 3 kilo tahu? Gas yang 3 kilo tahu? Bapak ikat deh di perut, ya. Kemudian bapak jalan kemana-mana aja tuh bawa gas itu, gas yang 3 kilo, jangan dilepas. Bagaimana Pak? Kayaknya nggak sanggup nih ya, bapak suruh ya, apalagi hamilnya sudah sampai 4 kilo. Wahnan ala wahnin, keletihan dari keletihan. Mau makan muntah, ya, sering muntahnya. Mau tidur nggak enak, mesti nyampi. Itu namanya wahnan ala wahnin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus ini kaum ibu yang harus mendapatkan perhatian. Man ahabbun nas bi husni sahabati, ya Rasulullah, siapa orang yang paling aku layak untuk berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah menyampaikan ummuk. Siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ummuk, ibumu. Siapa lagi? Ummuk. Baru kemudian abu, bapak kamu. Ada seorang sahabat, ya, ada seorang tabiin, ya. Dia mengangkat ibunya itu untuk pergi haji digendong, ya. Dia bagaikan unta yang menggendong ibunya, bayangkan. Keliling-keliling haji semua digendong-gendong sama ibunya. Setelah selesai haji, kemudian dia tanya kepada sahabat tersebut,
Apakah ini saya sudah bisa menggantikan atau berbakti kepada ibu saya, wahai sahabat? Udah bisa belum? Belum bisa, demi Allah. Belum bisa kamu menggantikan kebaikan ibumu, walau kamu menjadi seekor unta ya, yang menggendong ibumu tuh untuk pergi haji. Bahkan ketika pertama kali ibu kamu menjerit ketika melahirkan kamu, itu tidak bisa digantikan dengan apa yang kamu lakukan saat itu. Luar biasa. Makanya seorang Imam Hasan Al-Basri, tahu Hasan Al-Basri Pak? Tabi'in juga ya. Beliau nangis ketika ibunya meninggal, nangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, kamu ini adalah imam yang besar, kamu ini adalah seorang tokoh yang besar, kok ketika ibu kamu meninggal ini nangis sejadi-jadinya? Dijawab oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya, bagaimana saya tidak menangis? Sekarang ini adalah pintu surga saya sudah tertutup satu. Bayangkan. Makanya kalau ada orang tua ya atau ibunya sudah meninggal, berarti pintu surganya ini sudah tertutup satu di dunia. Kalau bapak sih masih ada nggak ibu? Masih. Yang ada siapa Pak? Yang masih ada? Masya Allah. Nanti ya, bukan Idul Fitri aja sih ya, kayaknya rencana pulang kampung ya. Ya, kalau bisa ya setiap pekan atau ya kirimin lah. Apa yang dikirimin? Jangan kirimin masalah. Aduh Bu, saya ada masalah nih. Aduh. Minimal kalau misalkan kita belum bisa berbuat baik kepada orang tua kita, jangan menjadi beban untuk orang tua kita. Sampaikan sesuatu yang indah, nikmat. Gimana kabarnya? Baik Bu. Nama lagi gak punya uang misalnya. Apalagi ibu kita yang masih hidup ini kita bahagiakan ya. Sama Bu, nanti setiap bulan saya transfer Bu. Senang gak orang tua? Saya insya Allah kebutuhan ibu saya tanggung semua. Masya Allah, ini orang tua bahagia walaupun nggak minta. Dan kemudian ketika kita menjadikan ibu kita seorang ratu, kita berhikmat ya, itu Masya Allah Pak, Allah akan menjadikan anak ini mulia. Ada seorang yang alim yang dia ada punya sahabat ya. Dia punya sahabat, kemudian rajin sholat. Dan kemudian yang satu lagi ini kerjaannya ngurutin kaki ibunya ya. Yang dua orang ini, yang pertama seorang sahabatnya dia rajin sholat ya, sholat tahajudnya nggak tinggal, kemudian pokoknya rajin sholatnya dijaga, sholat sunnahnya bagus. Yang satu amalannya adalah mijitin kaki ibunya. Tapi apakah ketika sahabat ini bilang, saya mau nuker pahala ya, kalau bisa ditukar pahala sholat saya mau ditukar dengan pahala mijitin kaki ibu. Demi Allah kata dia, saya tidak akan pernah menukar pahala ini. Karena apa? Pahala ini sangat besar. Mijitin kaki siapa? Ibu. Maka beruntung orang-orang yang masih ada ibu sekarang. Bagaimana Ustaz kalau misalkan ibu saya sudah meninggal? Gimana saya berbuat baik kepadanya? Masih banyak. Ya, orang-orang Arab biasanya ya gencar untuk berwakaf dengan atas nama ibunya. Contohnya kalau misalkan wakaf yang jariah ini pembangunan misalkan air ya, water well, kita gali sumur, kemudian namakan sumur itu nama ibu kita. Setuju?
kita wakaf untuk masjid, untuk lembaga pendidikan atas nama ibu kita, itu akan menjadi jariah buat dia sudah meninggal. Bagaimana Ustaz kalau misalkan saya sudah terlanjur nih ya durhaka kepada orang tua? Tidak ada kata lain, harus taubat setaubat-taubatnya. Karena apa? Dalam surat Al-Isra aja apa tahu? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maksud ihsan di sini apa? Lebih dari kata bir. Kalau bir itu biasa, berbuat baik biasa, tapi ihsan kepada orang tua adalah sesuatu yang tinggi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, gak bisa kita tebus. Nah, ini ada sebuah hadis riwayat dari Imam Tirmidzi yang kemudian disyarah dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Nah, Imam Tirmidzi itu punya sunan namanya Sunan Tirmidzi. Apa? Beliau mencantumkan hadis ada 3 orang yang celaka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au fi ma ma'nahu ragima anfu rajulin, celaka seseorang itu, tersungkur, maksudnya hidungnya tersungkur ke tanah. Siapa mereka? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, siapa yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersalawat kepadaku, itu orang yang celaka. Pak, yang kedua apa? Orang yang celaka. Yang kedua orang yang celaka adalah ragiman furajulin man adraka Ramadan tsumman salaha qabla ayyufar lahu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, dia hidup pada bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan qabla ayyufar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan, itu celaka. Yang ketiga, raghima anfu rajulin man adraka abawaihi billal kibar aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi orang yang mendapati orang tuanya, kedua orang tuanya sudah tua atau salah satu darinya, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Ini 2 orang celaka. Jadi sekarang yang masih ada orang tuanya pulang kampung ya niatnya. Pak Norman masih ada orang tua, masih ya. Mudah-mudahan ya ini kita niatnya adalah niat apa? Berbakti kepada orang tua. Tadi udah niat kan, dapat tiket gak Pak? Pakai mobil kan, nggak pakai tiket. Ya, mudah-mudahan niat kita adalah niat berbakti kepada orang tua. Wa fisaluhu fi amain, karena orang ibu kita juga menyusui amain selama 2 tahun. Nah, ini juga pesan buat kita bahwa istri kita nih ya, kita harus memberikan makanan yang terbaik kepada anak, yaitu ASI eksklusif, dan kalau bisa itu 2 tahun. Kalau ASI eksklusif biasanya 6 bulan nggak apa-apa, tapi ini yang paling disempurnakan adalah 2 tahun ya. Jangan kita memberikan susu formula. Artinya susu formula itu jalan yang nanti apa, alternatif terakhir kalau memang ya ASInya tidak mencukupi. Tapi kalau bisa ya, ASI yang eksklusif. Dan ini merupakan sebuah kayak bonding tau, bonding ikatan antara ibu dan anak. Kalau dikasih susu sapi terus ikatannya sama siapa Pak? Saya khawatir apa ya, orang-orang sekarang susu formula itu. Gimana kalau misalkan ya, kalau memang terpaksa ya silakan. Tapi saya
ikut kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwa menyusui itu 2 tahun. Anishkurli, maka apa di situ artinya? Bersyukurlah kepadaku. Ku di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tua. Nah, syukurnya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan. Beramal soleh. Nah, itu setiap amal perbuatan anak itu menjadi apa? Menjadi argo buat orang tuanya. Bapak-bapak ini sholat nih karena dididik oleh orang tua dapat apa enggak kira-kira? Dapat ya? Pak, mau anaknya jadi penghafal Quran, Pak? Mau anaknya jadi penghafal Quran? Atau cucunya lah ya? Kalau sekarang anaknya sudah besar, ya, maka didik anak kita dengan Al-Quran, itu pondasi. Semenjak dari kecil, ya, 5 tahun itu sudah membaca Al-Quran. Saya pernah ketemu dengan seorang, ya, ulama lah ya. Beliau tinggal lama di Mekah dan Madinah belasan tahun, dan punya anak 12 anak, semuanya hafiz Quran. 12 anak itu KB, Pak. Apa? Keluarga besar KB. Ada yang di sini anaknya 12, Pak? 2. Kurang 10 berarti. Ya. Ini 12 semua penghafal Quran. Kira-kira kalau mau mendapatkan syafaat dari ahli Quran ini, orang tuanya dapat apa enggak? Rahasianya apa? Kalau ditanya rahasia, nggak mau jawab. Ya. 12 itu ibunya. Dari 1. Dari 1, 12 dari 1. Dan ketika ditanya nggak mau menjawab. Ternyata beliau apa? Beliau itu sholat tahajudnya itu dijaga sekali, dan ketika tahajud itu selalu mendoakan anak-anak. Ya, barangkali kita agak terlupa dengan ini, mendoakan anak-anak satu namanya. Ya. Dan kemudian yang kedua, sering melakukan puasa sunnah, bahkan puasa Daud, masya Allah, luar biasa ini. Di luar Ramadan tetap puasanya Saumu Daud. Kalau kita di sini puasa Senin Kamis saja udah berasa ya. Alhamdulillah Pak Norman rutin Senin Kamis. Alhamdulillah. Kalau mau diadakan juga di sini nggak apa-apa nih, iftar Senin Kamis, bagus Senin Kamis. Karena masih di jalan ya. Ternyata ketika orang yang berpuasa itu kan ada inna lis-shaimi, sesungguhnya orang yang puasa itu punya da'watun la turaddu, punya doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi apa? Orang puasa tidak tertolak doanya. Maka doanya, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Coba bareng-bareng Pak. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an. Nah, itu doa itu di waktu-waktu mustajab. Sekali lagi Pak, Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum, sama-sama, alladzina hum ahluka wa khasatuk. Panjang ya doanya. Ini doa sering dibaca juga oleh Imam Sudais. Tahu Imam Sudais Pak? Abdurrahman Sudais, Imam 2 kota suci Mekah. Saya Sudais. Maka ketika orang tua itu mengatakan kepada anaknya itu perkataan yang bagus Pak, jangan sampai keluar dari lisan orang tua itu perkataan yang buruk yang menjadi doa. Contohnya apa? Dasar anak bandel. Jadi bandel gak Pak? Dasar anak bandel, angel gitu. Ya. Kalau misalkan kita bilang dasar soleh ini, bismillah sambil nyubit.
ibu-ibu biasa. Karena Syekh Abdurrahman Sudais dulu didoakan oleh ibunya, udah pergi sana, saya doa, ibu doain jadi Masjidil Haram. Jadi doa orang tua ini luar biasa ya. Seperti doanya wali, seperti doanya orang-orang yang soleh, doa orang tua. Kita ngapain jalan ke keramat banyak, ke sono ke sini, keluar daerah. Tetapi keramat yang ada di depan kita aja tidak kita datangi. Siapa keramat kita? Orang tua. Dan lisan kita ketika menjadi seorang ayah, seorang bunda, ini jangan sampai kita keluar dengan doa yang menghardik anak, bahkan menyumpahi anak. Wa'iyadzubillah. Jaga. Ya, pesan sama istri di rumah, Bu atau mama, jangan sampai keluar dari lisan ini mama ini satu doa atau perkataan yang membuat anak itu down mentalnya. Ya. Jangan sampai. Sebab anak-anak kita ini punya kecerdasan masing-masing, dan semua anak terlahir dengan kecerdasannya sendiri. Ustadz, anak saya nggak pintar matematika. Oh, boleh, nggak pintar matematika, tapi kan yang lain bisa. Siapa tahu dia bisa jadi pengusaha, bukan jadi ahli matematik. Betul nggak Pak? Gelar sarjana penting, tapi gelar dagangan juga harus berjalan. Siapa yang berdagang di sini Pak? Yang tijarah ada? Itu semua menawarkan kan, mobil ya. Berapa banyak orang yang dihasilkan dari kesabaran orang tuanya, berhasil sekarang mereka menjadi orang-orang yang hebat, sukses. Karena apa? Harus dikasih motivasi, jangan berikan energi negatif. Energi negatif disingkat menjadi enek. Atau jadi kita harusnya memberikan energi positif, epos. Jadi perkataan ini akan memberikan asar kepada hati anak. Bahaya Pak kalau misalkan anak kita dikatakan dasar anak bodoh, Masya Allah. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah aja sudah mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Lantas kita mengatakan kepada anak kita dasar bodoh. Naudzubillah. Ini perkataan yang luar biasa. Jangan sampai kita diberikan begitu. Kemudian di sini kita lanjutkan anishkurli wali walidai ilayyal masir. Kepadakulah tempat kembali. Ya. Kalau mengatakan ini anak, ibu, ayah, bunda semuanya dalam surat At-Tur, Di situ ada surat At-Tur bahwa mereka akan dikumpulkan kembali di akhirat sebagai takrimatan, penghormatan kepada orang-orang yang beriman, dikumpulkan kembali itu orang-orang yang beriman di surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali dengan orang tua kita, anak-anak kita semua di surga. Itu dalam surat At-Tur janji Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang beriman dikumpulkan kembali dengan keluarganya di surga. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apa normal artinya? Dan jika keduanya maksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya. Ini ada sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas yang dulu beliau masuk Islam, ya, masuk Islam. Ketika masuk Islam, ibunya itu enggak mau makan. Disuruh apa? Saat kamu keluar dari agama Islam, ya. Kalau enggak, ibu enggak mau makan sampai ibu mati. Biarin. Ini nanti orang-orang tahu saya mati gara-gara kamu.
Lantas jawab Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian, demi Allah, wahai ibu, saya tidak akan meninggalkan agama Islam. Seandainya ibu punya 100 nyawa dan itu keluar satu persatu, juga saya tidak akan keluar dari agama Islam. Artinya apa? Ada batasnya. Ketika mungkin ada di antara kita orang tuanya itu non muslim, berarti apa? Tetap kita berbuat baik, tetap kita berbakti kepada dia. Tapi kalau urusan agama Islam itu lakum dinukum waliyadin, tidak ada, ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam kemaksiatan kepada khaliq. Itu maknanya. Sehingga kita harus, ya, kalau diajak kepada kesyirikan, kita harus tolak. Dan khususnya lagi di sini saya lihat, ya, mohon maaf kalau misalkan di antara mereka gitu ya, orang-orang yang keluar dari agama Islam, dia masuk agama Islam biasanya dikucilkan dari keluarganya. Betul nggak Pak? Ada ya kejadian-kejadian seperti ini, bahkan tidak diberikan hak-haknya, bahkan bisa jadi dia diusir dari rumahnya. Ini memang resiko. Dulu sahabat Rasulullah pada fase Mekah, ya, dakwah di Mekah itu sungguh berat kayak gini, ya. Bahkan ya tidak dianggap lagi sebagai keluarganya. Nah ini, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marjukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah ini pesan, beberapa pesan sampai ayat 19. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguhnya Allah Maha Luas, Maha Teliti. Ini diajarkan muraqabatullah, bahwa Allah mengawasi anak-anak kita. Ini tanamkan nih Pak, tanamkan kepada anak kita bahwa Allah mengawasi kalian dimanapun berada. Ya, kalau misalkan anak kita nggak sholat, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Atau anak kita sudah menjadi pejabat misalnya, ya kasus misalkan ya korupsi sekarang masih ada, bahkan kemarin ribut-ribut itu, ya temuan berapa tuh Pak? Temuan 300 yuan, ribut segala macam. Ini apa? Ya ini nggak ada muraqabatullah, ya nggak merasa adanya pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih takut kepada atasan daripada Tuhan. Nah, kalau orang nggak takut Allah ya begitu. Nah, ada permisalan, ada 3 orang yang disuruh menyembelih burung. Ya. 3 orang santri disuruh menyembelih burung. Yang pesan dari burungnya adalah, kalian sembelih burung ini, kalian potong burung ini di tempat yang tidak ada orang yang tahu sama sekali. Waktunya ada seharian ini. Oke, siap. Yang satu pergi ke atas gunung, wah nggak ada orang sebelah. Yang satu pergi ke tempat yang jauh dari manusia, nggak ada yang lihat. Yang satu lagi dia pergi ke tempat sepi, nggak bisa juga nyembelih. Dia pergi ke hutan, nggak bisa juga nyembelih. Akhirnya ketiga-tiganya sudah ada waktu tertentu dan dia harus ngumpul lagi. Ditanya, kamu udah nyembelih di mana? Santri yang pertama, saya nyembelih di hutan. Ada yang lihat? Nggak ada. Kamu nyembelih di mana? Saya nyembelih di tempat semak-semak yang nggak ada orang lihat. Yang satu lagi, kamu burung itu masih ada. Kenapa nggak disembelih? Saya datang ke ini Ustaz, nggak bisa, ada yang mengawasi. Saya pergi ke tempat yang jauh, ada yang mengawasi. Saya pergi ke tepian pantai, ada yang mengawasi. Ternyata ada, ini dia paham muraqabatullah. Ada sih. Kalau sekarang CCTV kan, ya,
Makanya nggak akan terjadi penembakan, ya, dan penggelapan CCTV. Nah, kalau misalkan dia takut kepada Allah apa? Jangan pun ini yang ada dia nggak berani menyentuh, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Waliyadzubillah. Ini saya salut sama negara Qatar. Tahu Qatar? Ya. Kok negara Qatar itu, masya Allah, orang ketinggalan laptop, orang ketinggalan handphone, itu balik sekitar 2 jam masih ada di tempat itu. Berarti menandakan bahwa negaranya itu aman dan negaranya itu jarang yang mengambil hak orang lain karena sudah makmur. Ya. Coba mungkin kalau di Indonesia tinggal di tempat yang ini, Bapak punya iPhone, ya, taruh di situ, dan pulang lagi nanti, ya ambil nanti 3 jam kemudian masih ada apa enggak? 3 jam, 10 menit. Kalau di Al-Mumtaz masih ada insya Allah, ya. Kalau di Al-Mumtaz masih ada. Tapi tempat lain, wallahu a'lam, mungkin sudah hilang kali ya. Pertanyaannya, ini tidak diajarkan muraqabatullah, sehingga anak itu merasa kalau nggak ada pengawasan dari Allah itu udahlah, mau apa, mau seenaknya aja. Makanya broken home ini bahaya, ya. Nggak ada penanaman nilai. Dimanapun itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun akan diperhitungkan. Kalian berbuat sesuatu di dalam batu, sokhrah itu ya, isokhratin, au fis samawat, atau di langit, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabarkan perbuatan kalian. Dan kemudian ayat ke-17, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat, suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Baik, pesan yang berikutnya dari Luqmanul Hakim, kemungkinan ini pesan, kalau di total ada 9 pesan pentingnya. 9 pesan penting. Pesan selanjutnya adalah mendirikan sholat. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Sholatnya zaman dulu beda dengan sholatnya zaman sekarang. Boleh jadi ya sholat dulu lebih banyak, boleh jadi. Tapi bagaimana tata caranya, wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Di sini kalau misalkan kita berpesan kepada anak kita untuk tidak meninggalkan sholat, itu berarti apa? Kita menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, dan sesuai dengan hadis, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak-anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Kemudian kalau dia membangkang, wadribu, pukul dengan pukulan yang kasih sayang, pukulan yang mendidik. Kalau dia tidak mau mengerjakan, wa hum abna'u asyri sinin, kalau dia sudah sampai 10 tahun. Nah ini pendidikan yang dasar kepada kita, bahwa ajak anak-anak kita sholat sedini mungkin. Ini anak-anak kecil, ya anak-anak kita setiap subuh gak pernah diajak kayak gini. Kalau setiap subuh ini bagus banget, karena apa, membangunkan sholat subuh anak itu luar biasa. Jangan sampai bapak dengan ibu nggak sinkron, ya, nggak ada kesepakatan. Bapaknya bangunin, sholat subuh, udah jangan, masih capek. Anaknya begitu, nanti aja jam 6 bangunin. ini udah nggak sinkron nih pak. Ya. Kalau bapak udah semangat, udah on fire, tapi ibunya mendorin lagi, udah masih capek dia, nanti sekolahnya ngantuk lagi. Nah itu biasanya kayak gitu. Ya. Saya masih ingat gimana dulu saya dibangunkan sama ayah saya dulu. Setiap pagi itu bangunin subuh, semua anak laki-laki semua berangkat. Nah, kebetulan ayah saya punya anak 12, meninggal 1.
Jadi kalau sudah sholat subuh itu jamaah yang paling banyak mengisi adalah anak-anak dari ayah saya. Walhasil sekarang anak-anaknya alhamdulillah, ya ini tahadus bin ni'mah ya. Mohon maaf Pak, ini tahadus bin ni'mah. Ada yang menjadi dai alhamdulillah, ada yang sekolah di Madinah, ada yang semuanya apa? Semua gara-gara apa? Gara-gara awalnya sholat subuh. Man shallal fajr, barang siapa yang sholat subuh, khususnya lagi berjamaah, ya, sholat subuh berjamaah, dia dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala, ditanggung kehidupannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu dibangun. Apalagi anak-anak as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. As-sholatu ala waqtiha ini sebuah amalan yang besar. Jangan menunda-nunda sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wasbir 'alaiha. Walaupun berat, suruh tetap perintahkan anakmu untuk sholat dan jangan kendor untuk mengajak anak kita. Dan juga wa'mur bil ma'ruf, amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan nahi munkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Ini pesan orang tua kepada anaknya, supaya anak-anak itu bersabar terhadap apa yang menimpa mereka. Berarti hidup ini adalah proses Pak. Hidup ini proses, bukan simsalabim ayat abrakadabra. Nah, anak biasanya mau instan ya, mau sesuatu. Ayah, Pak, tolong saya mau beli motor Ninja. Jadi iklan. Saya mau beli, tolong saya beliin dong ulang tahun. Ketika ayahnya membelikan itu, dia nggak ada on proses. Anak-anak sekarang apa? Berpikir ada ayahnya bisa mampu beli, akhirnya dia apa? Mengandalkan ayahnya. Betul nggak? Saya mau dibelikan iPhone dong, Ma. Dibelikan, oh yang mana? iPhone berapa? Iklan lagi, betul Pak. Merek, nyebutkan merek ini. Akhirnya apa? Dibelikan lagi. Nggak ada proses. Giliran orang tuanya bangkrut, dia jatuh miskin, stres apa enggak? Banyak habis orang yang jatuh miskin, ayahnya sudah nggak punya harta lagi, hidupnya malah nggak bersyukur kepada Allah dan tidak bersabar. Nah ini makanya wasbir ala ma asabat, inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu adalah urusan yang di situ azmil umur, perkara yang penting. Jadi kalau kita menanamkan kesabaran, insya Allah perkara yang sangat penting. Dan yang ayat yang 2 terakhir, jangan sombong kepada manusia. Wala tusaghir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan sombong. Dan yang terakhir adalah jangan mengeraskan suara sehingga suara itu seperti suara keledai yang tidak enak untuk didengar dan kurang beradab ketika bertutur kata kepada orang yang lebih tua atau orang yang di sekitarnya. Demikian mungkin paparan dari saya tentang surat apa ini? Surat Luqman. Mudah-mudahan ada beberapa inspirasi. Dari kesimpulannya yang ada tadi, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan syirik. Kemudian berbakti kepada orang tua, apalagi mendirikan sholat, jangan sombong. Kemudian bersuara juga harus ditata dengan adab yang bagus. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita di rumah kita, insya Allah dengan pendidikan yang bagus. Kira-kira ada pertanyaan ya? Atau kita cukupkan langsung syuruk. Ya, sudah jam berapa? 6.31. 6.31. Masya Allah, nggak berasa ini. Mohon maaf, ya, nggak berasa. Dan saat ini biasanya kita dilanjutkan dengan sarapan. Kalau pulang ini bukan sarapan ini,
Ini saum apa? Saum jangan lupa, oh ya habis kajian biasanya. Kadang-kadang lupa nih Pak. Kadang-kadang lupa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. So kalau hari Sabtu Minggu nggak Saum dan naum hampir sedikit bedanya. Dan kemudian setelah ini biasanya bapak-bapak kemana? Olahraga atau olahraga atau tilawah Quran? Pilihannya tadi saum apa naum? Tidur bisa menjadi ibadah, bisa juga menjadi pusing kepala kita. Salah satunya adalah kebanyakan tidur. Terlalu banyak tidur di Ramadan ini menyebabkan kita ya menjadi pusing, khususnya tidur ba'da subuh dan ba'da asar. Nah, yang udah niat tidur siapa nih? Sampai juhur. Lebih baik jalan pagi ya, jalan pagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggak ada, tanya jawab. Udah 6:30. Sampai jam berapa? Biasanya sampai suruh aja 6:10 lah paling. Oh,